Apakah Anda tahu bahwa Anda adalah salah satu orang yang paling beruntung pada saat ini? Oleh karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama pada saat ini dapat dengan duduk manis mendengarkan nasihat firman Tuhan. Oleh karena sibuknya pekerjaan mereka, oleh karena banyaknya masalah yang sementara mereka hadapi, bahkan mungkin oleh karena sakit penyakit, bahkan oleh karena kematian. Tapi bersyukur saudara masih dapat menyaksikan acara kita yang luar biasa ini. Itu artinya keberuntungan itu pada saat ini ada pada Anda. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah Anda pernah mendengar kata istilah batu sandungan? Kira-kira kalau saya mengucapkan kata batu sandungan, apa yang ada terbersit dalam pikiran saudara-saudara sekalian? Kalimat ini cukup sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalimat ini menjadi satu kalimat yang sangat tidak menyenangkan bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kata batu sandungan itu diucapkan, maka kebanyakan orang, bahkan hampir semua orang langsung beranggapan bahwa itu konotasinya adalah negatif. Tidak ada orang mengatakan batu sandungan tapi tujuannya positif. Itu sebabnya tidak ada orang yang senang ketika istilah itu disampaikan dan ditujukan kepadanya, termasuk kepada saya. Kamu pendeta Sagala menjadi batu sandungan. Kita langsung seperti, ada apa ini? Tidak banyak orang yang bisa menerima itu. Rata-rata menolaknya. Kenapa? Karena di dalam kata batu sandungan itu terdapat konotasi negatif, sesuatu yang tidak baik. Saya coba mau memberitahukan apa yang dimaksud dengan istilah batu sandungan itu. Yang pertama adalah ketika orang ucapkan itu, maka orang yang mendengar ataupun orang yang mengeluarkan istilah itu akan berpikiran negatif kepada seseorang kemana kalimat itu akan disampaikan. Contohnya, jika saya mengucapkan kepada saudara Polan bahwa dia adalah batu sandungan, maka saya sementara berpikir negatif tentang dia. Itu sebabnya kalimat itu saya lontarkan. Dan bila mana ada orang di lingkungan kami pada saat itu, maka mereka juga akan berpikiran yang sama dengan saya. Saya sementara menggiring pemikiran mereka untuk memikirkan negatif tentang saudara Polan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian, yang lainnya adalah bahwa istilah batu sandungan itu melekat dengan sebuah sikap, perilaku orang-orang. Contohnya, menunjukkan tabiat ataupun kebiasaan yang jelek, sehingga dia menjadi batu sandungan katanya. Bila mana karena kita berbicara tentang kerohanian, bila mana kita memiliki kekurangan, contoh, kita sering datang sedikit agak terlambat ke gereja, maka orang akan katakan, aduh, bagaimana gereja kita mau bertumbuh, mau menginjil, sedangkan kamu saja datang ke gereja terlambat. Itu kan menjadi batu sandungan. Batu sandungan. Sesuatu tabiat yang jelek, kebiasaan yang jelek, orang katakan itu menjadi batu sandungan. Tidak bisa menguasai amarah, emosi. Ada banyak yang seperti itu, saudara-saudara. Ketika dia menyampaikan guyonan atau humor kepada sahabat-sahabat, semua bisa berterima. Tapi ketika dia diguyoni, ketika dia dicandain, dia malah marah-marah. Lepas kendali, tidak bisa menguasai diri.
akhirnya menjadi batu sandungan. Kata-kata yang tidak sopan, ya, kata-kata yang tidak sopan juga bisa menjadi batu sandungan. Intinya adalah batu sandungan itu tidak dapat mengendalikan diri. Tidak dapat mengendalikan diri. Karena dia tidak dapat mengendalikan diri, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang berbau negatif yang akan mempengaruhi hal positif yang ada di lingkungannya. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat apa yang menjadi hal penting yang perlu kita perhatikan dari pengendalian diri. Alkitab mencatat sebuah hal yang sangat serius sehubungan dengan pengendalian diri tersebut. Apa yang disebut atau apa yang diartikan dengan pengendalian diri atau self control? Itu adalah satu sikap yang kita ambil dan kita putuskan untuk kita dapat mengendalikan situasi dalam kehidupan kita. Kemudian pengendalian diri itu adalah kemampuan kita menguasai pikiran kita, kemampuan kita menguasai sikap kita, kemampuan kita menguasai setiap sisi dari kehidupan kita sehingga tidak merugikan orang lain. Dan self control itu, pengendalian diri itu adalah satu sikap tegas dalam hal kerohanian khususnya. Pengendalian diri itu adalah sebuah sikap tegas kita untuk tidak mau terlibat atau mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Anda tahu, gereja pada saat ini banyak hal duniawi masuk ke dalam. Banyak. Siapa yang bawa? Tidak mungkin datang sendiri. Ada yang membawa. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita agar kita berhati-hati, kita harus memiliki self control yang baik. Kita perlu memiliki pengendalian diri yang baik, yaitu sikap tegas untuk menentang keinginan-keinginan duniawi. Sehingga itu tidak akan datang, tidak akan masuk ke dalam lingkungan gereja, ke dalam lingkungan rumah tangga, ke dalam lingkungan masyarakat, ke dalam lingkungan pekerjaan di mana kita bekerja. Di mana-mana yang namanya ada perkumpulan, apakah 2-3 orang, keluargalah perkumpulan terkecil, kemudian lebih besar lagi terkadang sekolah atau jemaat, kemudian masyarakat, kemudian kota, provinsi, negara, semua membutuhkan pengendalian diri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami pentingnya pengendalian diri dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini sebagai umat-umat Allah, sepenting apa sih pengendalian diri itu untuk kita? Sepenting apa? Mari kita membuka firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan sehubungan dengan pengendalian diri? Di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-28. Apa yang dikatakan nasihat firman Tuhan? Amsal 25 ayatnya yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, lihat ini. Yang menulis kitab Amsal ini adalah Raja Sulaiman, Raja Salomo, yang termasyhur itu oleh karena kepintarannya, oleh karena kebijaksanaannya, oleh karena hikmatnya yang luar biasa. Dia dikenal bukan karena kekayaannya, dia dikenal bukan karena dia seorang raja, dia dikenal bukan karena dia seseorang yang memang berpengaruh di masyarakat, tidak. Tapi dia dikenal orang oleh karena hikmatnya. Hikmat yang dia dapatkan dari Tuhannya. Di dalam hikmatnya,
Di dalam hikmat yang Tuhan berikan, di dalam hikmat yang dipercayakan kepadanya, dia tuliskan sebuah nasihat tentang pentingnya pengendalian diri. Dia mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti sebuah kota yang temboknya itu sudah rubuh. Kita mencoba memahami bahwa Raja Sulaiman, Raja Salomo ini berbicara kontekstual. Karena dia hidup pada zaman kerajaan, maka kita perlu mengetahui seperti apa pentingnya tembok bagi sebuah kerajaan pada masa itu. Di zaman Raja Salomo, kalau kita mempelajari pelajaran perjanjian lama, maka semua kota, semua kerajaan yang ada pada masa itu untuk memberikan kenyamanan, untuk menjauhkan ancaman-ancaman musuh, maka mereka akan mendirikan tembok-tembok yang besar di dalam kebiasaan kehidupan mereka. Maka kota mereka itu akan dikelilingi dengan tembok-tembok yang begitu megah dan kokoh. Dan itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dari penduduk kota yang ada tinggal di dalam tembok tersebut. Fungsinya apa? Untuk menghindarkan serangan-serangan musuh. Untuk memberikan kenyamanan kepada penghuni kota itu. Untuk memberikan semua sesuatu yang baik. Menghindari mereka dari rencana-rencana jahat yang bisa saja tidak tahu kapan muncul. Sehingga dibangunlah tembok-tembok yang besar, membangun mengelilingi kota. Berangkat dari sana, maka Raja Sulaiman, Raja Salomo mengatakan, orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu sama seperti kota yang tidak memiliki tembok. Bayangkan saudara-saudara, jika saya katakan tadi kebiasaan kerajaan pada masa itu membangun sebuah kerajaan lalu dibangun tembok mengelilingi kotanya, maka tujuan tembok itu didirikan adalah untuk menghindari mereka dari serangan musuh yang tidak pernah mereka ketahui kapan akan datang. Artinya itu menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan yang akan menghalangi serangan-serangan musuh yang bisa saja datang menyerang mereka. Tapi coba bayangkan, ketika kota itu bertumbuh, ketika kota itu ada, lalu tidak ada pengamanan dalam bentuk tembok-tembok yang dibangun sesuai dengan pengamanan yang terbaik pada masa itu tentunya. Karena tembok adalah pengamanan terbaik pada masa itu. Jika tembok tidak ada, bayangkan apa yang akan terjadi kepada kota-kota yang ada di sana. Bisa saja pada waktu mereka tertidur dengan lelap, tiba-tiba musuh datang. Bisa saja menyerang mereka, membinasakan mereka. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Dengan kata lain, kota yang tidak memiliki tembok rapuh sekali keamanannya. Kenapa? Karena kota yang ada temboknya itu adalah kota yang kuat, dihalangi oleh apa? Tembok-tembok tadi untuk membuat perlawanan, pertahanan kepada musuh-musuh bila mana datang. Sehingga ketika ada sebuah kota berdiri tidak ada temboknya, maka kita dapat bayangkan betapa lemahnya mereka. Betapa lemahnya kota itu. Betapa mudahnya bagi orang untuk masuk menyerang kota itu dan menguasai kota itu. Dan saya pikir mereka pasti tidak mengharapkannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ingat kisah tentang bangsa Israel ketika mengadakan perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Pada satu perjalanan mereka tiba dekat dengan kota Jericho. Ingat cerita itu? Ya. Itu menunjukkan bahwa memang kebiasaan orang pada masa itu ketika membangun sebuah kerajaan, mereka akan membangun tembok yang sangat besar untuk membuat pertahanan. Ingat tembok di negeri Cina hingga sampai saat ini masih terkenal. Jika kita belajar sejarah, itu dibangun fungsinya untuk apa? Sama seperti kerajaan-kerajaan di masa-masa yang lalu.
menjadi benteng kekuatan untuk menghalau semua musuh-musuh yang bisa saja datang kapanpun untuk menyerang mereka. Sehingga dibangunlah tembok-tembok yang begitu besar. Dan lihat, bangsa Israel tidak bisa masuk ke Jeriko. Oleh karena apa? Tembok-tembok yang dibangun untuk melindungi kota Jeriko. Tapi lihat ketika Tuhan campur tangan, tembok itu menjadi roboh. Maka dengan mudahnya mereka masuk dan menyerang kota itu. Apa yang saya mau katakan? Fungsi daripada tembok itu sangat luar biasa. Itu sebabnya di dalam hikmatnya, di dalam kuasanya, Raja Salomo mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, orang yang tidak dapat mengendalikan kehidupannya, sifat-sifatnya, tabiatnya, mereka sama seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa? Kalau saya tidak memiliki ketahanan tubuh, kalau saya tidak memiliki ketahanan mental, fisik, maka saya akan mudah dihasut orang. Benar tidak? Kalau saya tidak punya dasar yang kuat, beriman kepada Tuhan, maka orang akan hasut saya untuk melakukan kejahatan. Saya akan kerjakan. Kenapa? Tidak ada benteng. Tidak ada tembok-tembok yang akan menghalangi kita, yang akan menjaga kita. Tembok-tembok itu adalah firman Tuhan. Tembok-tembok itu adalah nasihat-nasihat firman Tuhan. Tembok itu adalah doa-doa yang kita sampaikan setiap hari. Jika hidup kita tidak dibentengi dengan tembok-tembok ini, betapa rapuhnya kita. Sehingga kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Namun jika hidup kita dibentengi dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itu salah satu fungsinya. Jika kamu tidak mau disakiti orang, jangan sakiti orang. Nah, dengan mengetahui firman Tuhan ini menjadi tembok bagi kita, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita pingin dikasih, tapi kita selalu sakiti orang. Maka orang mengatakan, aduh kawan, kamu Polan, kamu ini menjadi batu sandungan sama orang. Agar kita tidak menjadi batu sandungan, bangun tembok-tembok yang besar dalam kehidupan kita. Menjaga mental kita, menjaga pikiran kita, menjaga sikap kita. Mari, bangun tembok-tembok yang besar. Karena Raja Sulaiman mengatakan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia seperti kota yang tidak memiliki tembok. Betapa rapuhnya dia. Ya, betapa rapuhnya dia. Kita harus membuat pertahanan yang kuat. Supaya kita tidak mudah terserang. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami gangguan kesehatan ya, pada mata saya. Tiba-tiba pagi hari saya terbangun, mata saya dua-dua merah. Saya tidak tahu karena di rumah kami tidak ada yang sakit mata pada waktu itu. Lalu merah. Saya ingat itu pada waktu itu hari Jumat. Lalu besoknya hari Sabtu, istri saya mulai terkena. Lalu dia juga menggunakan obat yang sama yang saya gunakan. Karena Jumat pagi setelah bangun saya melihat mata saya bermasalah, saya langsung pergi di dokter. Setelah itu, singkat cerita, ketika mata saya sembuh, kemudian mata istri saya sembuh, saya heran, kok anak-anak saya tidak ada yang kena? Tidak ada yang kena. Padahal anak-anak saya masih usia 1 tahun, 6 tahun, dan 9 tahun. Lalu saya pelajari, apa ya? Kok bisa seperti itu? Saya puji syukur kepada Tuhan, anak-anak saya tidak kena. Tapi setelah saya pelajari, saya bincang-bincang dengan beberapa teman-teman dari medis, mereka katakan demikian. Pendeta, virus yang dapat menyebabkan penyakit itu tidak tergantung kepada usia. Dalam arti begini, karena dia lebih muda, dia lebih rentan untuk kena penyakit. Dia lebih tua, dia lebih kebal, tidak. Karena kekebalan tubuh itu berbeda-beda terhadap tingkatan usia. Jadi saya pikir-pikir, begitu ya. Bisa saja mungkin karena saya lelah di dalam bekerja, beraktivitas, istri saya juga seperti itu. Ya, sehingga daya tahan tubuh saya lemah.
ketika virus itu datang, dia langsung berkembang dengan baik karena tidak ada pertahanan. Namun anak-anak saya, karena makannya teratur, kemudian asupan gizinya baik, jadi ketika virus yang sama datang, maka virus itu tidak bisa berkembang karena benteng daya tahan tubuhnya kuat. Sehingga ketika virus itu datang, dia tidak bisa menyakiti anak-anak saya. Betapa pentingnya kita menjaga kekuatan daya tahan kerohanian kita, daya tahan kehidupan kita dengan pengendalian diri. Itu sebabnya Raja Salomo mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Luar biasa saudara ya, luar biasa sekali. Penting untuk diperhatikan. Coba kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Dia mengatakan demikian. Tetapi aku, kata Paulus, tetapi aku melatih tubuhku. Tidak hanya melatih, tapi aku juga menguasai seluruhnya. Tidak sebagian, seluruhnya. Aku melatih tubuhku, aku kuasai seluruhnya, sehingga supaya ketika aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Dia kuasai dirinya, dia latih dirinya, dia kuasai dirinya agar dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana caranya? Dia bangun hubungan yang baik dengan Tuhannya. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Itulah tembok-tembok yang dia bangun. Yang dia bangun setiap hari. Sehingga dia bilang, aku kuasai diriku. Itu yang dikatakan Raja Salomo tadi, bukan? Orang yang tidak bisa menguasai diri, dia seperti kota yang temboknya sudah roboh. Tapi orang yang menguasai diri, itu sama artinya seperti kota yang dikelilingi oleh tembok yang kuat. Itulah yang Paulus sebutkan juga. Aku melatih diriku, aku kuasai diriku sepenuhnya. Ketika dia menguasai dirinya, dia latih dirinya sepenuhnya, itu sama artinya dia sementara membangun tembok di dalam kehidupannya. Sehingga dengan tembok-tembok itu sama seperti penyakit yang saya rasakan tadi. Ketika virus itu datang, maka virus itu hanya selesai sampai di tembok itu. Tidak akan mengganggu sampai ke dalam. Jika kita tidak memiliki tembok, maka ketika virus itu datang, dia akan masuk dan dia akan menyebar kemana-mana dan menimbulkan penyakit. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lihat betapa pentingnya kita menguasai diri kita, agar kita tidak disebutkan menjadi batu sandungan. Lihat betapa pentingnya kita membangun tembok-tembok dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan itu begitu indah. Firman Tuhan itu begitu menolong kita. Membangun tembok-tembok yang besar, yang kokoh dalam kehidupan kita. Aku melatih tubuhku dan aku menguasainya seluruhnya. Luar biasa. Ya. Sudahkah kita melatih tubuh kita? Sudahkah kita melatih mental kita? Sudahkah kita melatih psikologi kita? Sudahkah kita melatih fisik kita? Sudahkah kita melatih setiap sisi dalam kehidupan ini? Sehingga semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Paulus katakan, aku menguasai diriku, aku latih diriku, sehingga aku tidak menjadi batu sandungan, aku tidak ditolak oleh orang-orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena kita hidup di dunia ini, tujuannya adalah ke sorga. Karena kita hidup di dunia ini, tujuannya adalah kehidupan yang kekal, maka kita penting untuk melatih tubuh kita, melatih kebiasaan-kebiasaan kita, tabiat kita, agar semuanya itu menjadi berkat bagi orang lain. Juru selamat kita itu, Yesus mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, maka pikulah salib. Memikul salib itu adalah mengendalikan diri. Kendalikan dirimu saudara-saudara.
bangun tembok di dalam kehidupanmu. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Agar tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini menjadi berkat benar-benar tercapai. Jangan sampai kehidupan kita ini menjadi hal yang akan mengganggu kesejahteraan orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain. Dengan menguasai diri, kita akan membangun tembok-tembok kehidupan kita yang akan menghalau serangan-serangan setan menguasai diri kita, sehingga kita benar-benar bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkomitmen melatih diri, menguasai diri, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada di sepanjang kehidupan kita. Mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu atas berkat firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan, untuk kami dapat menguasai diri kami, untuk kami dapat senantiasa membangun tembok-tembok yang kuat di dalam kehidupan kami ini, yang akan menghalaukan segala jerat-jerat setan yang akan berlaku dalam kehidupan kami ini. Bapa, biarlah dengan pengendalian diri kami, biarlah dengan penguasaan terhadap diri